Selamat malam. Malam ini sekaligus perkenalan perubahan nama channel ini menjadi channel pengajian otophagy. Mengapa? Karena mungkin saya melihat video saya lucu sendiri ya, kalau pas waktu yang pertama pakai peci seperti seorang ustadz yang sedang mengajar ngaji, saya pikir. Dan ternyata memang banyak juga sih yang menanggapi bahwa oh itu Pak Ustadz yang di ini. Makanya sebenarnya udah deh, memang kayaknya cocok juga ya kalau dikasih pengajian. Cuma kita pengajiannya tidak membahas masalah masalah dosa, pahala kayak gitu, enggak. Kita pengajiannya juga tidak membahas masalah surga dan neraka, tapi kita pengajian tentang otophagy. Nah, mungkin saya akan jelaskan sebenarnya bahwa otophagy itu jelas bukan teori alternatif, itu teori medis. Tapi mengapa seolah terasingkan dengan praktik medis selama ini ya? Mengapa? Karena memang saya akui sangat sulit ya. Sangat sulit untuk bisa memahami otophagy. Kenapa? Karena otophagy itu sebetulnya tidak sesederhana seperti apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian dari temuannya Pak Yoshinori Ohsumi ya. Pak Yoshinori Ohsumi itu, kalau Pak Yoshinori Ohsumi, saya juga sama awalnya memang bacanya dari karya Pak Yoshinori Ohsumi. Itu sederhana. Mengapa? Karena Pak Yoshinori Ohsumi itu menemukan fenomena otophagy itu pada sel ragi dan tidak terlalu kompleks, hanya dibuat starvasi lalu terjadilah proses otophagy. Pada sel tubuh manusia tidak seperti itu. Mengapa? Karena pada sel tubuh manusia proses otophagy itu kompleks, melibatkan banyak enzim, banyak hormon. Itu bedanya, dan ini sebetulnya sudah diajukan sejak lama, bukan oleh Pak Yoshinori Ohsumi, tapi oleh Profesor Christian de Duve. Nah, Profesor Christian de Duve ya, itu beliau sebetulnya yang pertama kali memperkenalkan istilah otophagy. Dan otophagy ini beliau menemukan fenomena ini pertama kali pada sel yang disebut lisosom. Nah, untuk penemuan lisosom ini beliau juga memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1976. Sedangkan temuan lisosomnya sendiri beliau temukan itu di tahun 1969. Jadi mungkin saya akan banyak bicara tentang teori otophagy itu berdasarkan teorinya Profesor Christian de Duve, tidak berdasarkan temuan Pak Yoshinori Ohsumi, karena memang sangat berbeda sekali. Jadi proses otophagy tubuh manusia itu begitu kompleks, tidak sesederhana pada sel ragi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertama kali tentang pengajian otophagy. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian berpikir bahwa otophagy pada manusia itu hanya cukup dengan intermittent fasting ya, itu keliru sekali saya katakannya. Otophagy pada tubuh manusia itu melibatkan banyak hal, melibatkan banyak hormon, melibatkan banyak enzim, dan sering terlewat ya. Kayak kemarin lah saya temukan tentang vasopressin. Vasopressin itu sebetulnya hormon yang dilepaskan oleh kelenjar hipofise. Tapi saya juga heran kenapa justru seorang ahli neuroscience malah nggak pernah bicarakan tentang vasopressin. Justru yang bicara tentang vasopressin adalah malah seorang ahli hipertensi dan ginjal. Nah, itu jadi seolah-olah dibatasi oleh keahlian mereka masing-masing tentang hormon-hormon ini. Terus contohnya lagi inilah hormon glukagon itu mempengaruhi pelepasan vasopressin. Tapi karena itu sudah mempengaruhinya lintas keahlian, jadi ternyata kita sulit mendapatkan informasi itu baik dari ahli ginjal ataupun dari ahli endokrin. Nah, itulah makanya cara belajar untuk bisa memahami otophagy itu sangat berbeda dengan memahami teori kedokteran pada biasanya. Jadi kalau pada teori kedokteran yang kita fokus untuk satu bidang kajian, pada pemahaman otophagy kita tidak bisa fokus justru kita harus loncat-loncat, harus berpikirnya harus loncat-loncat. Jadi ketika satu sisi kita sedang mempelajari proses ginjal hipertensi, ternyata ada hubungannya dengan di endokrinologi, dan ternyata ada hubungannya juga dengan proses-proses yang ada di saraf. Jadi
Kalau kita belajarnya hanya pada parsial, jelas tidak akan bisa memahami. Tapi kalau kita berpikir melihat tubuh manusia secara holistik, satu kesatuan utuh, kita pasti bisa memahami otofagi ini dengan mudah. Dan untungnya, sebetulnya Profesor Kristiandono pun sudah merintis ke arah cara berpikir seperti itu. Dan sebetulnya juga di luar negeri sudah ada sebetulnya bukan sebelum Pak Yoshinori Ohsumi memperoleh hadiah Nobel untuk temuan otofagi secara gitu. Sebetulnya sudah ada perintis cara berpikir otofagi dengan seperti itu tuh. Di antaranya ini yang paling sulit saya temukan fotonya ini Profesor Daniel Kliansky. Profesor Daniel Kliansky ini dari Universitas Michigan ini sebetulnya beliau sebetulnya yang merintis cara berpikir otofagi, itu cara berpikir otofagi yang lintas disiplin keahlian. Jadi sayangnya juga anehnya juga ya Pak, Profesor Kliansky ini justru malah nggak dapat Nobel dari usahanya yang selama ini dia rintis untuk bisa meneruskan cara berpikir Profesor Kristiandono. Nah, ini sebetulnya perkenalan tentang otofagi. Jadi otofagi itu sahabat-sahabat sekalian tidak sesederhana apa yang disampaikan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi. Otofagi itu melibatkan banyak sekali aktivitas sel, aktivitas enzim, aktivitas hormon di berbagai organ. Dan itu yang saling kait-mengait, satu aktivitas di organ satu akan pengaruhi aktivitas di organ lainnya. Itu informasi perkenalan kita tentang pengajian otofagi. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut untuk materi-materi berikutnya dengan video yang terpisah. Salam, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya.